Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para asatid, ustadzat, wa mudarrisin wa mudarrisat lil Qur'anil Karim yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Alhamdulillah pagi ini kita diajak menghayati dengan baik apa yang dimaksud dengan pengajaran Al-Qur'an menuju cita-cita dakwah. Tema ini harus mengingatkan kita apa yang difirmankan oleh Allah di surat Al-Furqan. Fala tut'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Jangan ikuti orang-orang kafir. Memang kenapa tuh orang-orang kafir? Ya. Disebut di surat Saba, orang kafir itu mengatakan lan nu'mina bihadzal Qur'an wala billadzi baina yadayhi. Ya. Kami tidak akan beriman dengan Al-Qur'an dan semua wahyu yang sebelumnya diturunkan. Ya. Sementara dengan sebuah aksi yang penuh kesabaran, sebaliknya kami adalah orang-orang yang beriman dengan Al-Quran dan beriman dengan seluruh yang diwahyukan oleh Allah, karena kami ingin menjadi orang-orang yang walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya. Jadi pengajaran menuju cita-cita dakwah, ketika kita menyikapi pengajaran Al-Quran itu sebagai raddul fi'il, ya, sebagai sikap balik, ya. Mereka tidak beriman, kamilah yang beriman, kamilah yang akan menghidupkan Al-Quran ini di hati umat, di hati anak-anak umat. Jadi kita sudah masuk fala tut'il kafirin. Ya. Apalagi orang kafir itu. Orang kafir itu wa idza tutla di akhir surat Al-Hajj, wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat ta'rifu fi wujuhil ladzina kafarul munkar. Orang kafir itu kalau bersama Al-Quran, engkau lihat wajahnya sangat tidak suka. Ya. Maka kita melakukan serangan balik. Ya. Kalau kami justru suka. Ya. Kalau wajahmu cemberut karena Al-Quran, kami bisa bahagia dengan Al-Quran. Ya. Sedihnya jika pengajarannya tidak memiliki misi serangan balik, ya, biasa-biasa aja lah, ya. Ya, kita harus bisa bermakna fala tut'il kafirin, ya. Kafir nggak suka, kamilah yang suka, ya. Apalagi, ya, orang kafir di surat Fussilat 26, ya,
qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Mereka mengatakan, janganlah kamu dengar Al-Quran ini. Maka serangan baliknya adalah kami siap mendengar dan kami siap memperdengarkan kepada umat. Ya. Karena kami ingin menjadi penerus-penerus para anbiya yang diungkapkan di surat Al-Jumu'ah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Membacakan alias mengajarkan, memperdengarkan ayat-ayat Allah. Semangat inilah yang harus dimiliki. Semangat fala tuta'il kafirin. Ya, mengajarkan Quran ini dalam rangka ya, serangan balik terhadap orang-orang kafir. Ya. Ya, kalau di medsos di berbagai negara selalu ada adegan-adegan mau istilahnya bisa pria bisa wanita ya secara sombongnya membakar Al-Quran karena kebenciannya. Ya. Kita justru memuliakan Al-Quran. Jadi Al-Furqan tadi ayat Al-Furqan ayat 52 mengatakan wajahidhum fala tuta'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Dan berjihadlah dengan Al-Quran ini dengan jihad yang besar. Ya. Apa yang dimaksud? Berjihadlah dengan jihad yang besar. Ya. Ibnu Abbas menjelaskan adalah ta'limul Quran. Ya. Atau dakwatul Quran. Ya. Mendakwahkan Al-Quran. Ya. Mengajak orang lain agar merasakan Al-Quran ini apakah sebagai kalamullah ya, ataupun merasakan semua fungsi yang disebut oleh Al-Quran sendiri. Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Ya. Itulah yang harus kita tegaskan. Benar enggak? Saya sudah merasa Al-Quran ini mau'izah, nasihat bagi saya. Ketika lebih asik dengan harta daripada ketaatan kepada Allah, mendengar imamnya membaca Alhaakumut Takatsur, ya, segera bangkit untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah ya, sampai terjadi keseimbangan. Ya. Bukan yang lebih banyak urusan hartanya daripada urusan dunianya daripada urusan akhiratnya. Siapa yang nggak seimbang maka berarti terjerumus kepada alhaakumut takatsur. Jadi untuk makna inilah, untuk misi inilah ya, pengajaran Al-Qur'an ini akan menjadi suatu investasi takwinul ummah yang luar biasa. Ya. Fala tut'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Ya. Cukup andai kata baru bisa niat saja, ini insya Allah akan berproses. Ya. Dulu saya pernah ngaji sama
Al-Ustadz almarhum ya, Ustadz Mutammimul Ula ya. Katanya bangsa Indonesia itu dulu saat berjuang ya, dia sadar bahwa persenjataannya nggak memadai untuk melawan Belanda, melawan Inggris di kota Surabaya ya. Tapi karena di dalam hatinya itu ada ya, ada sebuah tekad merdeka atau mati ya, cuma syahidnya nggak disebut aja ya. Dan maksudnya merdeka atau mati syahid ya. Itulah yang kemudian diproses oleh Allah sampai membuat Belanda, Jepang, Inggris itu hengkang ya. Kita juga demikian ya. Ya. Kita harus hidupkan Al-Quran yang memiliki misi-misi dakwah yang sangat luas. Salah satunya dengan dengan semangat Al-Furqan 52. Fala tuta'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Ya. Ya, memang kesannya adalah umum ya jihad. Tapi kalau kita buka tafsirnya ya, adalah ya, semua yang terkait dengan Al-Quran. Ya. Mengajarkan, mengamalkan, menegakkan. Inilah yang disebut dengan jihad dan kabira. Ya. Maka wajarlah jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu posisi yang terhormat kepada para sahabat yang hidupnya lebih fokus dengan Al-Quran. Ya. Sehingga kita mengenal khudul Quran min arba'ah. Ya. Belajar Al-Quran dari 4 sahabat ini. Ya. Ada Ubay bin Ka'ab, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Salim Maula Abi Hudzaifah, ada Mu'adz bin Jabal. Ya. Karena orang-orang ini memiliki konsentrasi khusus. Ya. Tentu bukan berarti yang tidak konsentrasi khusus tidak jihad dan kabira. Ya. Insya Allah mereka menjadi pendukung jihad dan kabira. Ya. Mereka dengan rela menyerahkan putra-putrinya kepada para guru-guru Al-Quran ini, mudarrisin, mudarrisat, ini juga tidak lepas karena semangat wajahidhum bihi jihadan kabira. Ya. Karena memang antara mukmin dan kafir ya, itu di surat Muhammad sangat ditentukan bagaimana sikap dua kelompok ini terhadap Al-Quran. Ya. Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallah. Orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang benci dengan Al-Quran. Fa'ahbata a'malahum. Allah akan musnahkan kehidupan mereka betapapun kelihatannya keren. Ya. Itu yang dimaksud dengan ahbata. Ya. Ya, akan memusnahkan betapapun kelihatan keren, keren dananya, keren katakan metodologinya, keren sarana prasarananya, tapi karena semangatnya adalah membenci, memerangi, mematikan cahaya Allah, kalamullah, maka Allah ikut membenci mereka dengan menghancurkan ya, hasil apapun yang mereka lakukan. Ya. Maka sudah seharusnya orang beriman berada di dalam lawan kata ayat ini. Ya. Ya, jika mereka disebut dengan karihu ma anzalallah, maka sudah seharusnya orang beriman ya ahabbu ya. Tidak cukup cuma biasa-biasa aja nih ya. Saya benci juga enggak, cinta juga enggak bisa. Harus lawan katanya karihu itu ahabbu.
ahabbu ma anzalallah. Ya. Inilah PR yang harus terus kita sadari ya. Dan semoga pertemuan kita yang sangat sebentar ini tiap Sabtu diberkahi oleh Allah ya, sehingga menghasilkan ahabbul Quran ya. Mencintai Al-Quran, mencintai orang-orang yang belajar Al-Quran ya. Karena ya, al-arwahu junudun mujannadah ya. Roh itu bisa berkomunikasi dengan bahasanya sendiri. Ya. Ya. Ketika JSIT dengan seluruh jajarannya menganggap ya, putra-putri umat ini adalah ahibba, ya, orang-orang yang kita cintai, ya, maka itu beda nanti, ya. Dampak ruhinya, dampak akhlakinya, dampak ilminya itu beda ya. Daripada biasa-biasa aja lah ya. Apalagi pakai kesel ya. Baru ngelihat aja udah kesel ya. Ya. Nggak bisa ya. Harus sebagaimana Allah katakan, kalau orang kafir karihu, muslimin harus ahabbu ya. Nah, karena itu seorang ulama bernama Syekh Abbas As-Sisi ya, menulis buku namanya Ad-Da'watu Ilallahi Hubbun ya. Dakwah itu harus didasari kecintaan. Menjadi sebuah kebahagiaan. Cinta itu kan sama dengan bahagia ya. Karena kita mencintai, kita bahagia. Kalau hamba Allah ini nantinya ya, menjadi orang yang senang dengan Al-Quran. Bahkan bisa jadi kecintaan para aktivis Al-Quran ini bisa menjadi kecintaan yang spesial di sisi Allah. Ya. Karena apa? Ya, ya namanya anak-anak, ya udah pastilah ya. Ya, ada sesi-sesi ngeselinnya. Ya. Ya, bahkan pengalaman mengelola guru-guru Al-Quran yang namanya guru Al-Quran baik pria maupun wanita yang namanya nangis itu ya pasti ibu juga punya pengalaman tuh ya menghadapi anak-anak ya sampai harus nangis ya, ya apa kesabaran yang harus dihadapi ya. Namun karena ingat ya, semoga tangisan ini, perihnya hati ini menjadikan anak ini sebagai ahlul Quran di masa depan. Dan ahlul Quran itu adalah ahlul dakwah. Ahlul Quran itu berarti ahlul jihad. Ahlul Quran itu berarti menjadi kibarul ummah. Orang-orang menjadi tokoh dalam kehidupan umat. Saya ridha ya Allah. Ya, hati ini panas, mata bercucuran air mata. Karena apa? Mendidik anak umat ini agar menjadi ahlul Quran. Ya. Seperti itulah ya. Salah satunya ketika kita merasa bahwa pengajaran Al-Quran yang saya lakukan ini pengajaran da'wi, ya. Pengajaran tarbawi, ya. Ya, bukan pengajaran taudhifi. Ya, apa itu taudhifi? Ya, profesi. Ya. Ya, namanya profesi ya nggak jauh-jauh. Yang dipikirkan adalah berapa gajinya. Ya. Karena taudhifi ya dirayu oleh temannya, ya ngajar di sana ya segini, ya kamu di sini cuma segini, keluar lagi ya. Baru juga 3 bulan ada yang ngasih tahu lagi kalau di sana ternyata segini, bahkan kita tiap tahun diumrohin, pindah lagi ya.
Nah, kapan bisa mewarnai umat kalau ya semangatnya seperti itu, ya, ya. Nggak naik-naik, ya, nggak naik-naik, eh, gajinya ribut lagi, ya, ya. Tentu bukan berarti ya guru Quran itu ya harus direndahkan dan dilecehkan, ya. Ya. Karena itu harus ada wa ta'awanu. Kalau memang dalam sebuah lembaga itu punya kemampuan lebih, ya, maka ya, harus dipahami, ya, mensejahterakan guru Al-Quran itu bukan mengkayakan, ya, tapi memberi daya dukung yang lebih besar agar dia semangat, ya. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabiranya lebih besar lagi, ya. Sehingga sebuah lembaga itu, ya, walaupun nggak ngapa-ngapain, istilahnya cuma mikirin gimana gaji para guru ini, maka dia setara di sisi Allah bahwa dia ikut wajahidhum bihi jihadan kabira. Bukankah Rasulullah mengatakan menjahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang mendanai orang berjihad berarti dia berjihad. Ya, nggak pakai juga. Ya. Berjihad itu ada yang di garis depan, ada di garis belakang, di garis tengah. Ya. Rasulullah mengatakan Maimanah, Maisarah, Al-Qalb yang di garis tengah. Ya. Kayak main bola gitulah. Ya. Tapi kalau nggak ada, ya, maka siap tidak bermasalah, ya, kalau memang nggak ada, ya. Yang penting nggak ketiadaannya jujur, ya. Yang betul-betul nggak ada, ya. Sampai ya, untuk kepentingan guru nggak ada, kepentingan yang lain ada, ya. Ini yang tidak sehat. Kalaupun demikian, ya, maka andai kata demikian la samahullah, maka guru Al-Quran itu harus siap, ya, harus siap menerima kenyataan ini dengan sebuah keyakinan bahwa, ya, pemberi rizki itu istilahnya hanyalah kasir-kasir yang ditakdirkan oleh Allah, ya. Ya, katakan bendahara yang ada itu kasir-kasir yang dihadirkan oleh Allah. Kita harus yakin jika kasir-kasir ini tidak memperhatikan, kita yakin insya Allah bermunculan kasir-kasir yang lain. Ya. Yang penting hati ini fokus, ya, ya, mengajar Al-Quran, ya, dengan pengajaran wajahidhum bihi jihadan kabira. Ya. Ya. Manusiawi dengan segala perasaan yang ada. Gimana ini BBM naik, ya, ini naik, ini naik, ini naik, ya, tapi penghasilan nggak naik, ya, ya. Kembalikan kepada Allah, ya. Bukan solusi kalau hanya membenci bendaharanya, membenci yayasannya, ya. Ya, kalau harus itu kecewa, ya, benci, ya, kesel, ya, maka bisa merusak pengajaran Al-Quran yang da'awi tadi, ya. Kembalikan kepada Allah. Ya Allah, ya, aku adalah, ya, jadikan aku sebagai tentara-tentaramu. Walillahi junudus samawati wal ard, ya. Karena kami ingin menjadikan hamba-hambamu semua orang-orang mencintai Al-Quran ini, ya. Namun tolonglah kami ya Allah, ya. Kami sudah mengalami ini, mengalami itu. Insya Allah berlaku janji Allah. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu.
Allah itu akan selalu membela orang-orang beriman. Ya. Sehingga tidak mustahil insya Allah ya, menjadi pribadi yang diheranin orang. Ya. Itu padahal cuma guru SD, itu padahal cuma guru SMP, tapi kayaannya kok begitu ya. Ya, ya begitulah Allah Maha Kuasa. Ya. Karena kita harus yakin salah satu keimanan kepada Allah bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Kuasa meluaskan rezeki hambanya yang lain dan mencukupkan yang lain. Ya basutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Ya. Sehingga para ulama mengatakan ya, sabru al faqri martabatul akabir. Ya. Kesabaran orang-orang beriman terhadap keterbatasan rezeki itu merupakan kesabaran tingkat tinggi. Itulah, ya. Ya, tentu kita tidak menginginkan itu ya, tapi kalau sudah datang datang kenyataannya, ya, maka kita ya, tetap qanaah, tetap tidak menganggap ini ya sebagai suatu kendala yang mengurangi semangat mengajarkan Al-Quran. Ya. Maka bacalah surat Asy-Syu'ara ya, ya, yang berulang-ulang ketika mengisahkan tentang Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Syu'aib, selalu ada ayat wa ma as'alukum alaihi min ajrin ya in ajriya illa ala rabbil alamin ya. Aku tidak berharap, tidak meminta ya dari pengajaran Al-Quran, pengajaran wahyu Allah ini sebuah imbalan. Biarlah imbalan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kalau ternyata ada gimana? Ya kita terima. Ya. Tapi tidak menjadi sebuah deal seperti orang ya seperti seorang pekerja ya. Karena ini dakwah. Ya. Jadi seharusnya kita malu. Aslinya siap nggak menerima apa-apa. Apalagi sudah ada pemberian ya. Maka sungguhnya kita sudah dimudahkan dalam sisi ini. Ya. Adapun memang kurang, yaitu tabiat manusia. Ngapain aja pasti kurang. Ya. Mau yang ngajar, mau yang kerja kantoran, mau yang ini, semua pasti ngomong kurang. Ya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau kana libni Adama wadiyani mimmal, labtagha thalithan." Ya. Sesungguhnya manusia, andaikan manusia itu punya harta sepenuh lembah, ya, punya harta sepenuh 2 lembah, kata Rasulullah. Ya. Labtagha thalitha, ya. Maka dia akan mendambakan bagaimana bisa punya 1 lembah lagi. Dan begitulah seterusnya. Udah punya 3, ingin punya 4. Ya. Karena itu masalah ini ya penting tapi tidak untuk difokuskan. Ya. Tidak untuk difokuskan karena kalau terlalu fokus masalah ini ya nggak ada puas-puasnya, ya nggak ada cukup-cukupnya. Akhirnya mengurangi bobot ya, pengajaran Quran yang da'awi. Ya. Inilah salah satu mentalitas yang harus ya, yang harus selalu dimiliki ya bagi atau dalam pengajaran Al-Quran yang kita harapkan pengajaran Al-Quran yang da'awi, yang tarbawi, yang takwini. Ya.
membangun umat. Ya. Ya, mesti ingat semuanya ya. Jadi bagaimana segenap perasaan, ya, segenap niat, ya, cita-cita, doa, ya. Mungkin kalau di pengajaran yang lain nggak ada itu guru doain muridnya, tapi dalam pengajaran Al-Quran itu harus. Ya. Ya. Ketika wajah-wajah murid itu kita tatap, ya, berdoalah dalam hati, ya Allah jadikan fulan, 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 fulana, fulana, ya, sebagai hamba-hambamu yang salihin, salihat, ya, qanitin, qanitat, ulama, alimat, mujahidin, mujahidat, ya, ya, saya yakin Allah mendengar. Dan doa itu ketika khafiyya, ya, betul-betul hanya diketahui oleh Allah saja bahwa kamu berdoa seperti itu, maka itu insya Allah akan lebih dikabulkan oleh Allah. Ya, karena Nabi Zakaria kalau dibawa ke dokter pasti vonisnya nggak mungkin punya anak, ya. Tapi karena salah satu doanya khafiyya, nada rabbahu nidaan khafiyya, ketika memintanya betul-betul, ya, hanya didengar oleh Allah, ya, nggak didengar oleh sekelilingnya, ya, nidaan khafiyya, ya. Orang yang melakukan nidaan khafiyya karena punya harapan yang tinggi dan keyakinan yang tinggi bahwa Allah akan menindaklanjuti permintaan. Ya. Dan penuh keyakinan tidak ada doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya. Yang ketiga, kita dengan penuh harapan apa jadinya kalau 20 tahun yang akan datang, anak-anak yang di depan kita ini ternyata bukan anak-anak yang solihin solihat. Ya. Tentu musibah. Ya. Sebaliknya, ketika anak-anak yang depan kita ini 20 tahun yang akan datang, mereka adalah pemuda-pemudi yang ahlul Quran, yang mujahid-mujahidah, yang alim-alimah, yang amil-amilah, ya, maka itu akan menjadi satu potensi besar bagi umat. Ya. Karena itu doa Nabi Zakaria adalah, ya, saya ini punya anak bukan sekedar ya Allah saya ingin punya anak bukan karena biar disebut, ya, biar nggak disebut orang yang putus keturunan, ya, biar buat senang-senangan, ya, buat lucu-lucuan, ya. Tapi saya ingin punya anak ya Allah agar dakwah ini ada yang melanjutkan ketika aku sudah Engkau panggil ya Allah. Ya. Dakwah ini harus punya cita-cita, ya. Apa istilahnya itu, mati satu tumbuh 10.000 atau 100.000, ya. 1.000 aja bila perlu, ya. Wa inni khiftul mawaliya min warai, ya. Aku tidak ingin aku dalam kekhawatiran kalau aku sudah pergi bagaimana nasib umat di masa yang akan datang. Ya. Betapapun banyak kendalanya, wa kanat imraati aqira wa qad balaghtu minal kibari itiyya. Ya. Versi kita walaupun banyak kendalanya ya Allah, ya. Sistem pemerintahan, kondisi sosial masyarakat, ya, ada aja kendalanya. Tapi kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah lah yang akan menghandle, ya, pendidikan anak itu. Kalau kita baca, mungkin pernah dibahas ya di sini. Kita baca ayat Innas Safa wal Marwata min sya'airillah
faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyatawafa bihima. Ya. Kalau tafsir fikih ayat ini membahas tentang ibadah sa'i, ya. Tapi kalau tafsir tarikhi, tafsir sejarah, ya, ini membahas tentang seorang ibu, ya. Seorang ibu yang ditinggal oleh suaminya, ya, di tempat yang sangat tidak kondusif, ya. Ya. Nggak ada ini, nggak ada itu, semua nggak ada semua. Pokoknya tanah aja begitu, tanah lapang begitu aja, ya. Nggak ada itu yang namanya kurikulum, nggak ada yang namanya bangku sekolah, nggak ada. Pokoknya seorang ibu, ya, bernama Ibunda Hajar, ya, alaihissalam, ya, mendidik sendiri anak itu, ya, bayi Ismail, ya. Tapi karena semangat dakwahnya, ya, semangat tadhiyah, ya, penting ya kita memahami kerja-kerja dakwah itu, ya, keberhasilannya bukan sekedar di balik apa yang kita lakukan, tapi apa yang kita korbankan. Ya. Untuk bisa mengajar ini saya harus bersabar. Ini tadhiyah namanya. Ya. Saya harus komitmen dengan jadwal pengajaran. Ini namanya tadhiyah. Ya. Padahal kalau mau bisa aja ditinggal. Ya. Jadi karena tadhiyah Ibunda Hajar, ya, ditinggal oleh suaminya karena perintah Allah. Dan keyakinan Allah tidak akan menyanyiakan dirinya. Ya. Bahasa ayatnya tadi, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Maka tumbuhlah, ya, bayi yang kemudian menjadi remaja, ya. Ketika ditanya oleh ayahnya, ya, wahai anak, aku bermimpi menyembelih kamu. Ya bunai, inni ara fil manam anni adbahuk. Fanzur madza tara. Gimana pendapatmu? Laksanakan. Kami akan bersabar. If'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ini ibu, ya. Ibu dari mana ini? Ibu lulusan mana ini? Ibu S berapa ini? Ya. Mau disebut S3 terlalu sedikit ini. S10 kali ini. Ya. Kok bisa seperti itu? Itulah yang disebut dengan nilai-nilai dakwah. Cita-cita dakwah itu akan membuat kehidupan jauh lebih tinggi. Ya. Karena, ya, dalam pengajaran yang lain, ya, keberhasilan itu hanya dilihat dari apa yang dilakukan, bagaimana kurikulumnya, bagaimana evaluasinya, ya. Tapi dalam dakwah nggak bisa begitu. Ya. Pengorbananmu, doamu, ya, amal-amal solehmu, ya, ya, infak-infakmu itu menjadi sebuah akumulasi dalam sistem pendidikan itu untuk menghasilkan anak. Kamu saya sembelih, silakan kerjakan ayah. Ya, kami siap bersabar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya. Ya, walaupun nggak usah sedih ya. Sementara ini anak kita boro-boro mau dipotong, mau disembelih, suruh sholat aja susah banget ya. Ya. Penting bagaimana evaluasinya. Didoain sudah, diamal solehin sudah, ini sudah, semua sudah, ya udah sabar dulu lah. Insya Allah nanti ada saatnya Allah akan memberi hidayah. Ya. Tapi kalau ternyata evaluasinya, oh ternyata kurang doa, oh ternyata kurang amal soleh, mau anaknya soleh tapi dirinya, ya, tidak menunjukkan kesolehan di hadapan Allah. Mau anaknya soleh tapi tidak ada pengorbanan apa-apa. Ya. Ya, nggak ada sesi-sesi pahit yang harus diterima demi dakwah, demi mengantarkan anak-anak menjadi orang-orang yang mencintai Allah,
Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka secara targetan target ya pengajaran Al-Qur'an yang da'wi itu utamanya adalah agar semuanya menjadi ibadullah. Ya. Yang pernah hadir di Mukhayyam Quran di panjang jiwa istilahnya menjadi ibadur rahman. Ya. Anak-anak yang masa depannya ibadur rahman itulah ya insya Allah yang menjadi cita-cita pengajaran Al-Quran yang dalam. Ya. Itu kata ibadur rahman memiliki segudang aktivitas. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama ya. Walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama dan seterusnya. Ya. Ya. Maka hubungannya dengan Allah yang spesial ya. Yang Dalia kok habis itu Abi bilang mau beli akang Pak. Ya. Hubungannya dengan Allah yang spesial, kita menginginkan agar anak itu istilahnya menjadi abnaul akhirah, la abnaud dunya. Ya. Kita bercita-cita agar mereka menjadi anak-anak akhirat, bukan anak-anak dunia. Ya. Anak-anak yang memiliki prinsip-prinsip apa yang disebut dengan walal akhiratu khairul laka minal ula. Prinsip-prinsip wa ma indallahi khairu wa abqa. Ya. Apa yang di sisi Allah itulah yang lebih baik dan yang lebih kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Lagi prinsip akhirat itulah yang lebih baik dan lebih kekal. Ya. Nanti gimana nasib kehidupannya di dunia? Maka Allah katakan itu otomatis. Ya. Ketika kita berusaha menjadikan diri kita abnaul akhirah, sehingga anak-anak kita juga menjadi terinspirasi agar dirinya juga menjadi abnaul akhirah, maka otomatis menjadi abnaud dunia, orang-orang yang berhasil dalam kehidupan dunia. Ya. Di surat Asy-Syura Allah menyebutkan, "Man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi." Ya. Siapa yang menjadikan hidupnya ini dengan orientasi akhirat, kami yang menanggung kehidupan dunianya. Ya. Tidak sebaliknya. Man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha. Ya. Kalau hanya ingin yang dicapai dunia, kemudian dengan omong kosong, kalau sudah dunia baru kami akan dukung tuh akhirat, jarang, atau mungkin saya tidak temukan seperti itu. Kalau udah keasikan dunia, udah lupa akhirat. Tapi kalau dari akhirat, kemudian dunia diperhatikan sesuai dengan ukurannya yang disebut dengan tawazun, insya Allah dapat dua-duanya. Kalau lebih kepada dunia bisa berhasil, tapi akhiratnya gagal total. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Abnaul akhirah adalah orang-orang yang semua kegiatan hidupnya dalam rangka akhirat. Ketika manusia itu memiliki prinsip-prinsip keyakinan akhirat itu begini. Maka penanaman akhlaknya insya Allah lebih mudah. Cukup sekali pengingatan saja bahwa
birrul walidain itu penting, ya. Tapi dasarnya sudah ada, al-iman bil akhir. Insya Allah itu bagi anak, ya, sudah menjadi satu habit yang nggak mungkin dia langgar. Bagaimana agar kedua orang tuanya bahagia. Ya, itu sangat terkait dengan akhirat. Bagaimana agar dirinya tidak mengecewakan orang tuanya. Ya. Dampaknya apa? Dampaknya ya, mental mencari ilmu yang sangat baik. Ya. Dia akan berusaha belajar sebaik-baiknya, ya, terlepas mau kemudian ranking 1, ranking, pokoknya belajar dengan baik, itu orang tua udah seneng, ya, itu orang tua udah bahagia. Saatnya sekolah-sekolah, saatnya pulang-pulang, ya, ya, itu orang tua udah bahagia. Jadi adanya birrul walidain berdampak kepada komitmen mencari ilmu yang menjadi dambaan semua orang tua. Ya. Adapun hasilnya seperti apa, orang tua insya Allah siap menerima. Yang penting memang serius, ya, bukan menjadi masalah di sekolah, menjadi masalah di keluarga, yang dampaknya nanti masalah di masyarakat. Ya. Tidak demikian. Dia sekolah menabung ilmu agar bisa berbuat baik kepada masyarakat. Ya, tentu orang tua nambah lagi bahagia. Ya. Ketika berperan baik di masyarakat, insya Allah rezekinya dimudahkan, bahagia lagi, ya, ya, bahagia lagi orang tuanya. Ya. Menjadi orang yang ahlul ibadah, ya, bahagia lagi orang tuanya. Ya. Ya, begitulah sistem dakwah ini bekerja, ya, di dalam memperbaiki, ya, kehidupan manusia, ya, sehingga Allah katakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila shalihan. Kerja dakwah itu kerja yang ahsan, kerja yang terbaik, ya. Ya. Kita didik anak bukan karena dia anak fulan, ya. Bukan karena dia bayar sekian, ya. Bukan karena ini, tapi karena da'a ilallah, karena kecintaan kita kepada Allah, ya. Zakat diri kita nih, ya. Kita ini harus sadar, ya, menjadi ahlus shalah, menjadi ahlul Quran, menjadi ahlul ibadah, bahkan mungkin ahlul dakwah. Dari mana semuanya itu? Ya. Kalau bukan karena rahmat Allah. Illa rahmatan min rabbik. Ya. Inna fadlahu kana alaika kabira. Karena besarnya pemberian Allah kepada kita. Ya. Ya. Terus karena peran siapa? Ya peran orang-orang yang telah bertadhiyah untuk kesolehan diri kita. Ya. Peran orang-orang yang bersabar untuk diri kita. Ya. Laha maka sabat walakum maka sabatum. Ya. Dan orang-orang yang telah berjasa untuk kita, insya Allah telah menikmati pahala-pahalanya, menikmati derajat-derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kita? Ya. Maka pemahaman inilah yang akan membuat kita insya Allah harus lebih bersemangat lagi, ya, untuk menjadikan posisi ini sebagai sebuah amal da'wi, ya, aktivitas yang memiliki, ya, semangat dakwah, ya, semangat menjadikan anak-anak itu sebagai aulia Allah, orang-orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah. Abnaul akhirah, anak-anak yang berorientasi akhirat, ya. Sehingga, ya, ketika kemudian menjadi ulama, ya, ya,
Kalau mau diistilahkan, mau ulama, mau alim soghir, mau alim kabir, insya Allah bermanfaat. Ya. Ya, karena dalam dunia pendidikan ya, ada istilah furuk fardiyah, ya, bahwa setiap anak itu kemampuan menyerap ilmu itu beda-beda. Ya. Ada yang penyerapannya 10%, 50%, 75%, 100%. Ya. Karena itu kalau sekarang ada kesadaran, udahlah nggak perlu ranking-rankingan, ya. Ya, karena memang betul, ya, ranking-rankingan itu nggak adil, karena setiap manusia itu punya kelebihan di sini, nggak punya kelebihan di sini. Ya, aslinya ranking nggak ranking itu, ya, apa, tidak otomatis ya jelek. Bisa jadi memang rankingnya 30, tapi di bidang akhlak dia menonjol. Ya. Rankingnya 15, tapi kemampuan menghafalnya bagus. Ya. Dan tidak mustahil ranking 1 semuanya bagus. Ya. Tapi pada akhirnya kembali kepada ilmu yang bermanfaat. Itulah yang kita inginkan pada anak-anak kita. Ya. Apapun yang Allah berikan ilmu, walaupun kamu hanya ternyata cukup sampai katakan istilah dulu itu SMU, kemudian nggak bisa perguruan tinggi, tapi kalau bermanfaat, ya, maka itu akan menghidupkan umat ini. Ya. Jadi betapa ilmu bermanfaat itu punya peran besar dalam kehidupan, maka Rasulullah sampai berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, lindungilah aku dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Mungkin kita tidak banyak kenal seorang sahabat namanya Julaibib, ya. Ya. Karena memang ya nggak keren banget secara kehidupan dunia, ya wajahnya, ya ekonominya, ya ilmunya, ya. Tapi apa yang dipelajari bermanfaat, ya. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memuliakannya, ya, dan merekomendasikan kepada orang tua, ya, yang ditunjuknya untuk menerimanya sebagai menantu, ya. Ya, kok yang direkomendasikan begini modelnya, ya. Maaf Julaibib, anak saya belum siap. Langsung anaknya protes. Wahai ayah, gimana sih kamu menolak orang yang direkomendasikan oleh Rasulullah? Terima aja. Ya udah, saya terima. Ya begitu, ya. Ya, wanita muslimah yang salihah, ya. Akhirnya dinikahkan. Ya. Kan nggak lama akhirnya syahid di perang Uhud. Ya, itulah yang bermanfaat. Ya. Ya, mungkin kelas sekarang mungkin Julaibib itu ibaratnya anak SD gitu, ya. Ya. Tapi keimanannya kepada Allah, orientasi akhirnya yang tinggi, itulah pendidikan boleh nggak dianggap oleh manusia, tapi semangat keimanan yang tinggi itu akan melejitkannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang juga harus menjadi nuansa pendidikan Quran yang da'wi. Ya. Masya Allah, waktu kita udah habis, ya. Memang ini tema yang nggak ada habis-habisnya untuk mengingatkan pengajaran Quran yang da'wi, ya. Ya, tanpa bermaksud yang lain nggak da'wi, ya, tapi penjelasan fikrah seperti ini memang kita akui jarang, ya. 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 Ya, jangankan di SDIT, ya. Kita dulu yang di Lipia aja pengajaran Qur'annya masih terkenal muqarrari, ya. Pengajaran Quran yang orientasi kurikulum saja. Yang penting kurikulum dilaksanakan, setelah itu ya udah nggak ada urusan lagi, ya. Sehingga kadang-kadang teman-teman itu suka sedih, ya. Punya hafalan kalau keluar dari Lipia itu 10 juz, tapi 10 juz itu udah nggak nyisa sama sekali, ya.
Ya, sehingga sering saya ingatkan, ya, kalau ketemu dengan teman-teman itu si fulan, ya. Ya, walaupun usianya itu 60-an, tapi kalau ketemu saya, dia saat setoran dong surat Al-Ahzab, ya. Saat setoran surat Al-Imran, ya. Karena tidak ingin ya, apa yang dipelajari di Libya tahun 80-an dulu itu, ya, pengajaran yang hanya muqarrari, kurikulum. Yang penting selesai Libya, selesai 10 juz. Udah selesai, nggak ada urusan, penting dapat ijazah dan seterusnya. Nggak begitu. Ajaran Quran ini harus bisa membuat orang terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, terikat sepanjang hidupnya insyaallah. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita telah mendengarkan kajian kita pagi ini dari gurunda kita. Kemudian selanjutnya Asatidz, Ustadz, apakah diperkenankan untuk ada pertanyaan, Ustadz? Ya, silakan. Alhamdulillah. Oh, sudah ada yang angkat tangan. Baik, Ustadz Dardiana, silakan. Ustadz, apa tadi tutup kamera? Ada hal yang langsung menampar kita ketika Ustaz menyampaikan diawali dengan orang-orang kafir. Jadi seakan-akan sebagian pembelajaran itu mengacukan kepada metode-metode tidak Qur'ani dan Dawi. Itu sangat menampar. Memang kenyataannya kita seperti Ustaz sampaikan tadi, kurikulum, mengacu kepada kurikulum, bukan pada goal menjadi hamba Allah, menjadi karena hulukul Quran. Pertanyaan saat ketika Allah sudah menurunkan Al-Quran, ketika Allah sudah memberikan contoh, apa yang terjadi di umat ini sehingga menjauh dari Al-Quran, menjauh dari Nabi, contohnya dalam tanda petik secara umum. Itu mungkin pertanyaan dari Diana Zat. Silakan. Ya, baik, jazakallahu khaira atas pertanyaannya. Semoga bisa lebih memperdalam, ya. Sebelumnya minta maaf ya Bapak Ibu, ternyata taujihnya katanya menampar, ya. Dalam tanda kutip, walaupun ya, tapi saya nggak niat nampar-nampar loh. Saya cuma niat inilah yang ada dalam Al-Quran. Ya, bagus kalau tamparannya menjadi tamparan da'wi, ya, tidak pengajaran saja yang da'wi, tamparan da'wi juga, ya. Begitu juga tidak menafikan pentingnya kurikulum, ya, tapi kurikulum yang da'wi juga, ya, karena kurikulum itu merupakan guide, ya, guide. Inilah yang akan kita lakukan, tapi semangatnya harus semangat da'wi, ya. Memang salah satu fitnah kurikulum itu semangatnya target, ya. Demi target kadang-kadang maksa-maksain. Tercapai atau enggak bodo amat, yang penting selesai target, ya. Ya. Saya pengalaman hidup saya selalu berada dalam dua lembaga, ya. Lembaga kurikulum, ya, katakan formal, dan lembaga non kurikulum, ya. Ya, kadang saya terus terang merasakan ilmu itu saya dapat memang dari non kurikulum itu, ya. Ya. Karena ketika non kurikulum yang saya rasakan itu adalah target belajar itu mampu, ya, bukan selesai, ya. Ya, jadi kita misalnya dulu belajar nahwu, ya, itu oleh ustadznya targetnya mampu, ya. Kalau kamu mampunya setahun ya silahkan, ya. Tapi kalau kamu mampunya 2 tahun ya bersabar, ya. Sehingga ya waktu masa remaja saya di Surabaya itu namanya Ma'adul Khair namanya, ya. Semua keluar Ma'adul Khair itu punya kemampuan nahwu yang ya bisa dikatakan komlot gitulah, ya. Padahal kemampuannya enggak beda-beda, tapi hasilnya sama. Kenapa? Ya, karena tadi
targetnya target bisa, bukan target kurikulum, ya. Jadi kalau kamu belajar nahwu ini mampu menguasainya 3 tahun, ya kamu harus 3 tahun. Ya. Jangan ikut-ikutan yang setahun. Karena kalau semua dipukul rata, semua harus bisa menguasai nahwu. Ya. Kita dulu belajar nahwul wadih itu 6 jilid. Ya. Ya. Kalau 6 jilid selesai setahun, ya silakan. Kalau yang selesainya 3 tahun, ya sabar 3 tahun. Ya. Toh pada akhirnya, ya mau yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, dalam kemampuan yang sama. Ya. Dan tahu sendiri yang pernah belajar nahwu memang agak jelimet ya, belajar nahwu itu. Ya. Tapi jelimet nggak jelimet kan tergantung kemampuan seseorang. Ya. Jadi sebagaimana juga dalam lembaga tahfidz. Ya. Lembaga tahfidz itu ya, boleh saja seseorang menargetkan setahun harus selesai 10 juz misalnya. Ya. Maka kalau setahun nggak selesai 10 juz, itu tidak dianggap sebuah kegagalan. Ya. Memang kemampuannya ternyata untuk 10 juz butuh 1,5 tahun. Ya. Gagal itu yang nggak mau ngapa-ngapain. Ya. Gagal itu yang ya nggak berhasil, ya udahlah nggak usah ngapal. Ya. Nah, itu yang gagal. Ya. Kalau cuma si fulan 10 juz selesai setahun, si fulan 1,5 tahun, itu berhasil. Ya. Kadang-kadang formal nggak menghendaki seperti itu, nggak mau tahu, pokoknya harus selesai. Ya. Mau kemampuannya jelas atau nggak jelas. Ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan pengajaran da'awi. Pengajaran da'awi ini memang ya menghendaki pembentukan. Ya, adapun apa yang terjadi di lapangan, memang pengajaran Al-Quran umumnya seperti ini, ya tidak terlepas daripada tadi, ya bahwa orang kafir itu punya gerakan anti Al-Quran. Ya. Jadi Fussilat 26 itu pemahamannya la tasma'u li hadzal Qur'an wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Ya. Orang kafir itu mengatakan jangan dengarkan Al-Qur'an. Walghaw fihi, ya. Jadikan umat manusia itu enggak tertarik dengan Al-Qur'an. Ya. Niscaya kamu menang menghancurkan mereka, la'allakum taghlibun. Pemahamannya, nah kalau dengar aja jangan, gimana mempelajari bahasanya, gimana belajari tilawahnya, apa aja jangan semua. Ya. Dengar itu kan interaksi dengan Al-Quran yang paling adna, yang paling minimalis, yang paling pasif, cuma tinggal dengar doang, itu pun jangan. Ya. Ya. Nah, ketika ini tidak ada serangan balik ya dari kaum muslimin, ya maka ya, yang terjadi seperti ini. Ya. Al-Quran itu memang terasa jauh dalam kehidupan umat ini. Ya, istilahnya apa saja ya. Ya, sampai urusan makanan itu jauh dari kaum muslimin. Ya. Ya. Zaitun dengan minyaknya itu kan banyak disebut oleh Al-Quran, di An-Nur, di Al-An'am, di di Al-Mu'minun banyak. Ya. Tapi siapa yang paling menikmati zaitun, baik sebagai lalap, baik sebagai minyak? Ya orang kafir. Ya. Ya. Spanyol itu negara Eropa yang dianggap paling nggak maju lah, ya. Tapi yang namanya zaitun itu ya barang yang sangat murah, ya, karena diproduksi sangat banyak. Padahal itu seharusnya kaum muslimin karena itu rekomendasi Al-Quran. Nah kalau makanannya dijauhkan, bahasanya dijauhkan, ya, sampai syifatnya aja dijauhkan. Ya. Kita kalau sakit, ya, apa yang kita ingat? Ya, nggak ada lain. Obatnya, pilnya apa ini? Tabletnya apa ini? Ya. Ya. Versi Quran seharusnya sebelum itu kamu baca Al-Fatihah dulu.
Al-Fatihah dengan niat semoga ini kepala sembuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Ya. Aslinya seperti itu kalau pengobatan yang Qur'ani, ya. Ya. Apalagi pegang tuh mana yang sakit, baca Bismillah, Bismillah, Bismillah 7 kali. Ya. Nah itu yang biasa dilakukan oleh Rasulullah. Ya. Ya. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ya. Ya, Rasulullah menjelaskan sebagai penjabaran dari Al-Quran. Karena kata syifa dalam Al-Quran ada dalam 4 surat, 4 ayat. Ya, menunjukkan betapa ya, penerapian orang-orang beriman itu nomor satunya Quran. Ya. Jangan disebut terapi Al-Quran itu terapi alternatif, tapi itu terapi utama. Pil-pil itu seharusnya yang apa? Yang alternatif, ini dibalik. Ya. Giliran ada Al-Fatihahnya, ini alternatif nih. Giliran ada ruqyahnya, ini alternatif. Padahal itu yang aslinya bagi orang beriman. Karena pengobatan dengan Al-Quran itu pengobatan yang mengingatkan kita kepada Allah. Ini kepala yang menciptakan Allah. Lagi ada masalah, maka penciptanya lebih mampu untuk meluruskan kembali ini keluhan yang ada di kepala. Akidahnya seperti itu. Ya. Ya. Adapun ternyata habis nggak ada hasilnya, ya namanya doa ya. Ya bisa cepat bisa enggak. Mengobati diri dengan Al-Quran ini ya, adalah ya, ibaratnya berdoa. Ya boleh kemudian kamu kali kalau dikasih tablet si A, tablet B, insya Allah mempercepat. Akhirnya kita dalam posisi keimanan yang termuliakan di sisi Allah. Menjadikan Quranlah terapi utamanya. Ya, jadi memang ada gerakan menjauhkan Al-Quran ini dari segala sisinya. Ya. Maka bersyukur kepada Allah, semoga kita terus bersabar ngaji seperti ini, ya, yang lambat laun terbongkar semuanya ya, terbongkar semuanya Al-Quran dari sisi ini, wah, semuanya. Ini insya Allah akan membuat berbagai macam kegiatan-kegiatan hidup yang bernuansa Quran bisa kita pahami dengan baik insya Allah. Allah. Baik, jazakallah Ustadz. Kemudian Ustadz ada satu pertanyaan via chat, saya bacakan dari Ustazah Firdaus. Bagaimana membangun fikrah Qurani dakwawi guru Quran, Ustadz? Ya, jazakallah khairan. Ya tidak ada lain ya, insya Allah cita-cita JSIT ini adalah insya Allah mengarah ke sana. Ya. Yang penting kita sabar. Memang ini pekerjaan yang nggak usah dipikirkan kapan ya hasilnya ya. Ini sebuah pekerjaan yang dipikirkan adalah bagaimana bisa dikerjain terus gitu ya. Jadi memang ya, namanya tarbiyah ya. Ya seperti ibu-ibu yang suka merawat pohon ya. Merawat pohon itu kalau ditunggu-tunggu kan nggak kelihatan hasilnya ya. Yang penting saat disiram-siram, saat dikasih pupuk-pupuk, saat ada hama ya dihilangkan hamaknya. Tahu-tahu ya, orang lain yang Masya Allah rumahnya hijau, ya. Masya Allah rumahnya ya macam-macam lah ya, indah ya, macam-macam lah. Kata pemiliknya, kamu nggak tahu aja gimana bisa begini. Emang dengan kata orang Sunda itu gegoleran ya. Kata orang Jawa kelesetan ya. Memang nyantai-nyantai jadi hijau begini, ya enggak lah ya. Ada saat menyirami, ada saat menggunting yang sudah layu-layu supaya lebih subur dan seterusnya. Ya, membentuk juga begitu, membentuk jiwa Qurani pada diri kita. Ya, ini salah satunya. Ya, walaupun ya katakan
kesabaran kita tiap Sabtu ini ya ibarat ukuran obat itu ini baru sesendok teh ya. Kalau sesendok teh ini kita nggak sabari lagi, mau dari mana lagi? Ya. Biarlah sesendok teh, tapi kalau ternyata tanpa disadari 5 tahun, ya tidak mustahil walaupun sendok teh, ya kalau sebuah cairan dikumpulin ke drum misalnya, tahu-tahu penuh drumnya, ya. Masya Allah seminggu sekali ya, sendok teh ternyata penuh drumnya, ya. Kamu nggak tahu ya apa itu sabarnya, ya. Ya, karena semuanya ini butuh sabar ini, yang nyampein perlu sabar, yang dengerin perlu sabar, ya. Sabar, ini sabar, ya. Panitianya, JS-itunya perlu sabar, ya. Ketika ini sabar, insya Allah akan terbentuk. Salah satunya aja kurang sabar, ya, maka bisa menghambat. Ya. Oleh karena itu, ya memang istilahnya ini sebuah amal jama'i. Ya. Ya, intinya ya berinteraksilah dengan Al-Quran sesuai dengan ya petunjuk-petunjuk Al-Quran itu sendiri, seperti yang dulu pernah kita bahas ya, 7T bersama Al-Quran. Tilawah, tahfidz, ya, tafsir, tadabbur, ya, ta'allum, ya, belajar, taklim mengajarkan, tatbik mengamalkan, insya Allah ya hasilnya adalah ya pribadi Qur'ani, pengajaran Qur'ani, yang rumah tangga Qur'ani ataupun rumah tangga da'awi, karena seluruh paketnya sudah diambil semua ya. Ya, mungkin di antara Bapak Ibu kemarin ada yang hadir di Jogja tentang terapi Al-Qur'an ya. Bukan ya. Untuk peserta terapi Al-Quran saya tambahkan jadi 8, jadi buat Bapak ini namanya tadawi ya. Tadawi memfungsikan Al-Quran sebagai terapi, sebagai kesembuhan. Syifa itu aslinya sembuh. Seakan Allah ingin beritahu bersama Al-Quran sembuh udah ya. Itu jaminan langsung dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya begitu insyaallah ya. Masih ada? Teman-teman asatidzah, Ustaz, masih ada pertanyaan? Sepertinya sudah tidak ada, Ustaz. Saya Oh, ada. Alhamdulillah. Baik, silakan. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mengajak guru-guru Quran untuk bisa istiqomah atau merasakan itu Ustaz ya, merasakan betapa dengan kuliah seperti itu memahami Al-Quran enggak sebatas kita sudah hatam, kita sudah tadabbur gitu loh. Nah, sementara itu berarti bahwa Al-Quran itu masih panjang, gitu. Masih banyak yang harus kita pelajari, yang harus kita hayati, bahkan secara lebih intens lagi. Nah, itu untuk memberikan motivasi seperti itu gimana, Ustaz? Ya, jazakallah khairan. Ya. Untuk bisa seperti itu, kerjain aja udah. Ya, kerjain. Ya. Jadi, ya, untuk bisa seperti itu, ya, karena apa yang dipahami oleh ibu, apa yang diinginkan oleh ibu, itu namanya kerja hidayah. Ya. Ya. Kerja hidayah itu bukan seperti bangun rumah, ya. Kalau bangun rumah kan jelas, sebulan hasilnya begini, 2 bulan hasilnya begini, 3 bulan hasilnya. Kalau kerja hidayah itu kita sama saja kerja minta tolong kepada Allah, tolong ya Allah orang ini kasih hidayah. Ini saya sudah menunjukkan satu bentuk pengorbanan. Kerjain aja. Ya. Dalam pengalaman saya berinteraksi dengan para aktivis Quran, ya begitu ya. Ada yang dengan saya itu cuma kenal dari YouTube,
tapi masya Allah semangatnya untuk Al-Quran itu luar biasa, ya. Memahami apa yang ada. Ada yang berhadapan tiap hari, ya gitu aja mager katanya, ya. Pokoknya ya bisa kerjain, nggak bisa. Ya. Tiap hari pada. Ya. Ada yang bahkan bertahun-tahun bersama saya, ya. Hasilnya ya ala kulli hal begitu aja, ya. Ya disebut bagus enggak, disebut jelek enggak. Ya. Jadi kerja mewarnai orang dengan Quran ini kerja hidayah. Ya. Yang namanya kerja hidayah nggak ada lain kecuali wa qul ya'malu, kerjain aja. Yang penting Allah ngelihat kita, fasayarallahu amalakum. Ya. Apa yang dikerjain? Ya berbagai macam variasi yang ada. Ya. Apa variasinya apa? Ya kadang-kadang ayo kita perbanyak tilawah. Ayo kadang-kadang kita mengulang hafalan, menambah hafalan. Wah saya ini kalau suruh menghafal nyerah deh, tiarap deh. Iya kalau satu juznya 1 hari, ya. Saya kepingin kalau kamu memang merasa menyerah 1 juz 5 bulan siap enggak? 10 bulan enggak, setahun, ya. Gitu, ya. Istilahnya ini sadidu wa qaribu, ya. Udah kiat-kiatilah, ya. Setahun. Oh iya insya Allah kuat. Ya. Aduh nggak kuat juga. Iya 2 tahun. Ya. 1 juz 2 tahun. Nggak bisa juga. Istighfar aja deh yang banyak. Ya. Ya. Memang kamu saya ajak memindahkan gunung apa? Ya. Saya cuma mengajak kamu memindahkan ayat ini ke dalam dirimu. Agar file yang ada di kepala ini jangan isinya lagu semua. Ya. Lagu Roma ada, lagu ini ada, giliran ya sekedar An-Naba nggak ada, kan sedih, ini otak ini mahal kok isinya sampah semua, ya. Maka menghafal itu tujuannya itu sebenarnya, ya, supaya ruhul Quran dalam diri kita dan semua saudara-saudara kita juga terbentuk, ya. Ada sesi ayo kita belajar tafsir, ayo kita belajar tadabbur, ayo kita ngaji secara rutin, ya. Ini hal-hal seperti inilah yang insya Allah akan mendatangkan hidayah, ya. Ya jangankan sekelas kita, sekelas Rasulullah ketika mengajarkan Quran ini, kamu kira semuanya kayak Abu Bakar, ya. Enggak, ada yang Abu Bakar, ya. Diajari sekali, ya Rasulullah siap gitu. Ada yang udah enggak mau pakai nyerang, mengajak orang menyerang, ya. Butuh waktu kira-kira 20 tahun baru iya siapa itu? Abu Sufyan, ya. Di satu sisi kita tetap hormat sebagai sahabat, tapi sisi lain di sini ada pelajaran tertentu. Ya. Gurunya Abu Sufyan itu kan Rasulullah, ya. Tapi bukan berarti mentang-mentang Rasulullah kemudian bisa semua kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, enggak. Ya. Ya. Ada yang mental sama sekali, Abu Lahab, ya. Ya, itu kan bukan berarti nggak dengar apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepadanya, ya. Tapi karena memang tidak ada hidayah, maka Rasulullah nggak bisa disebut gagal, ya. Masa sekelas Rasul nggak bisa membuat Abu Lahab masuk Islam misalnya, ya. Bukan begitu. Masalahnya kalau sudah hidayah itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya, ya. Maka tidak ada kata gagal. Yang gagal yang nggak ngapa-ngapain, ya. Selama kita masih berusaha untuk diri kita, untuk staf-staf kita, ya, untuk anak-anak kita, ya, udah dilihat oleh Allah. Aduh, gimana itu panasnya hatinya, ya, itu gimana itu ya, katakan mungkin semacam stresnya, ya. Itu yang penting yang ingin dilihat oleh Allah. Ya Allah, hambaku ini ya
demi Al-Quran ini dimiliki oleh umat, segala cara dilakukan, segala kelelahan dilakukan, ya, maka insya Allah, ya, dari situlah Allah melihat kesungguhan kita. Ya. Sungguhan itu disebut dengan apa? As-sadiqin. Ya. Maka Allah katakan semua proses yang ada itu hanyalah ujian. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tujuannya apa? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wala ya'lamanna al-kadzibin. Agar terlihat siapa yang serius, ya. Karena siapa yang serius berarti nggak peduli, ya. Ini susah, ini nolak, ya. Ini malah membuli, ya. Buru-buru dia berterima kasih, malah gurunya yang dibully, ya. Dituduh inilah, tuduh itu. Tapi karena sodaku nggak peduli, mau dibully, mau difitnah, mau dikucilin dan seterusnya, ya dia terus jalan, ya. Ini baru juga segitu aja udah kapok lah, repot amat hidup. Berarti kamu, ya, ya'lamannal kadzibin, berarti kamu nggak serius, ya. Baru segitu aja udah baper, ya. Baru mengalami kendala sedikit aja udah kapok dan seterusnya, berarti kamu nggak serius. Maka orang-orang yang sodaku, yang kalau demi dakwah, ya, demi sebuah dakwah apapun dilakukan, ya, jangankan cuma, ya, ditolak, dicuekin, ya, bahkan kadang-kadang dibully dan seterusnya, ya. Andai kata diambil nyawanya saja, dia tidak gentar, ya. Seperti guru Quran Mus'ab bin Umair yang pernah kita belajar, ya. Nah, itu kan sampai nyawanya yang dihabisi oleh Ibnu Qumaiyah namanya, ya, kafir yang membenci Mus'ab bin Umair. Karena apa? Apakah karena Mus'ab bin Umair mencuri hartanya? Enggak. Apakah karena Mus'ab bin Umair merusak hidupnya? Enggak, ya. Enggak ada lain karena Mus'ab bin Umair ini hanya ngajak manusia kembali kepada Allah dengan belajar Al-Quran ini, ya. Maka dibunuhlah oleh Ibnu Qumaiyah dalam perang Uhud, ya. Maka syahidlah Mus'ab bin Umair. Apakah syahidnya Mus'ab bin Umair itu berarti ya gagal deh, ya, nggak ada lagi guru Al-Quran? Setiap syahidnya, ya, seorang guru Al-Quran, pasti Allah akan menghadirkan guru-guru yang lain yang akan meneruskan, ya, cita-cita Mus'ab bin Umair. Dan semoga kita semua menjadi penerusnya Mus'ab bin Umair, insyaallah. Ya. Mohon izin saya tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rahmna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Rizqna tilawatahu ana al-laili wa ana al-nahar. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا ويوم القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا ومن النار سترا وحجابا وإلى الجنة دليلا ورفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك في أولادنا وذرياتنا وارزقنا برهم ولا تدرهم واجعلنا وإياهم من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.